akhir presentasi. Oke. Sebentar. Ya, sudah bisa dilihat ya screen-nya. Halo. Ya, bisa. Belum, Pak. Oke, Udah bisa dilihat, udah. Oke, terima kasih. Ya, jalur turnamen junior. Jalur turnamen yang ideal adalah seperti berikut ini. Jadi dari umur 8 tahun, sekarang sudah ada turnamen bola merah ya, red ball atau mini tenis. Itu biasanya bisa kita ikutkan anak-anak di kompetisi dalam klub sendiri atau daerah. Bahkan dulu beberapa tahun yang lalu sih sempat ada turnamen nasional nih, KU8 Red Ball ini yang diselenggarakan oleh Kemenpora kalau nggak salah. Martin Setiawan. Oke. Selanjutnya setelah anak-anak melampaui KU8 ini, Red Ball bisa naik langsung menuju ke KU10 juga, KU10, Orange dan atau Green Ball ya. Jadi tahapannya naik. Kompetisi dalam klub juga, daerah dan juga nasional. Jadi kalau KU10 Green Ball sudah banyak turnamen nasional ya. Dan ini juga salah satu aturan baru dari ITF bahwa KU10 itu harus menggunakan orange atau green ball. Ya, tidak boleh menggunakan bola yellow. Lalu kedua yang selanjutnya adalah KU12, kelompok umur 12 tahun. Kompetisi dalam klub masih bisa kita ikutkan juga di daerah, nasional, dan juga bisa mulai mengikuti turnamen internasional seperti KU14 ATF yang beberapa bulan yang lalu diadakan di Jakarta, atau KU14 internasional lainnya. Ya, contohnya sih yang sekarang lagi berlanjut tuh ini yang udah high level ya, itu di Prancis, itu La Petita. Itu sangat bagus, turnamennya high level sekali, banyak sekali pemain-pemain yang sudah menjadi pemain pro sekarang melewati turnamen La Petita yang di Prancis ini. Oke. Nah, KU14 kompetisi nasional, internasional, KU14 ATF juga masih bisa diikuti. Dan sudah bisa mulai mengikuti KU18 ITF. Ya. Nah, KU14 juga sudah ada tim nasional biasanya yang mengikuti turnamen World Junior Team Competition. Biasanya kita Indonesia juga tiap tahun mengirimkan tim ke mengikuti turnamen ini, turnamen bergu ini, untuk bertanding biasanya kita masih di zona Asia, qualifying Asia ya. Gitu. Oke, setelah KU14 bisa lanjut menuju KU16 dan KU18. Kompetisi U16 nasional dan KU18 ITF, senior lokal atau nasional. Jadi kalau udah 16 atau 18 tahun bisa mulai mencoba mengikuti turnamen senior lokal atau nasional ya untuk menambah pengalaman bermainnya. KU16 pun ada tim nasional KU16 yaitu mengikuti Junior Davis Cup atau Junior Fed Cup. Ini benar dua-duanya juga turnamen bergu ya, yang 2 tahun yang lalu sempat Priska dan Jenis dan satu lagi temannya saya lupa itu masuk 8 besar dunia ya, grup dunia. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa itu turnamen ATF KU14 ya? Jadi turnamen ini diselenggarakan di daerah Asia, diselenggarakan diprakarsai oleh Asian Tennis Federation, tetap bawahannya ITF ya. Minimum sudah berusia 10 tahun. Jadi udah ulang tahun 10 pada saat hari pertama turnamen dia berhak ikut ya.
lalu maksimalnya 14 tahun dilihat dari tahunnya. Jadi kalau minimumnya berdasarkan tanggal lahir, akhirnya berdasarkan tahun lahir. Ya. Turnamen ini sangat baik untuk diikuti karena memperkenalkan kompetisi internasional kepada anak-anak. Ya. Meskipun kemarin yang sempat diadakan di Jakarta itu sifatnya nasional karena memang kondisi pandemik, dan ATF sendiri mengizinkan turnamen ini diadakan secara nasional karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka border atau orang luar masuk ke negara. Ya. Sistem pertandingan ATF ini menarik, jadi menggunakan sistem kompas draw, di mana semua pemain babak utama, ya masuk babak utama akan main terus meskipun sudah kalah berkali-kali. Setelah ini nanti saya akan coba kasih lihat gambar kompas draw seperti apa dan tata caranya seperti apa. Ya. Apabila ada 32 peserta dengan sistem kompas draw ini, di akhir turnamen akan ada peringkat 1 sampai 32. Turnamen ini akan mendapatkan poin dan peringkat KU14 ATF. Juga turnamen ini ada 3 kategori, C1, C2, dan C3. Kalau kemarin yang di Indonesia, di Jakarta adain, itu kategori khusus, yaitu 2A, ya, karena pesertanya lokal saja. Kalender turnamen dan pendaftaran melalui website ini, atf.tournamentsoftware.com. Ya. Syaratnya juga harus mempunyai APIN dan IPIN, ya. Nanti dijelaskan lagi setelah ini. Nah, 5 pemain terbaik Asia, jadi biasanya 5 besar peringkat ATF itu akan mengikuti, biasanya dikirim untuk mengikuti 5 minggu turnamen dan latihan di Eropa. Ini sangat baik sekali, sudah banyak pemain Indonesia yang mendapat kesempatan untuk bertanding dan berlatih di Eropa ini. Terakhir Priska juga masuk, ya. Yang belum ada nih cowoknya kayaknya. Cowoknya mungkin beberapa tahun lalu mungkin ada, tapi udah lama. Coba kita ke depannya mudah-mudahan ada cowoknya yang bisa masuk 5 besar, ya. Nah, ini sistem kompas draw. Jadi kalau kita lihat ini bagan biasa, ya. Bagan pertandingan seperti biasa. Kalau consolation biasa kalah langsung ke belakang sana, kalau menang ke kanan, kalah ke kiri. Nah, kalau ini beda lagi. Menang ke kanan, masuk sini, kalah di sini, bisa masuk lagi, masuk ke draw baru lagi, ya. Jadi terus, biarpun kalah di babak semifinal, yang ke arah kanan ini dia akan main lagi. Jadi penentuan peringkat terus. Begitu juga ke belakang. Kalau ke belakang kalah di sini, dia pindah draw, ya. Kalau di sini kalah pun nanti dia pindah draw lagi ke tempat yang lain. Itu. Jadi makanya biasa main 5 hari. Kalau turnamen biasa yang main 5 hari full itu yang mencapai final. Kalau di kompas draw ini semua pemain babak utama main 5 harinya itu, ya. Dan biasanya ada turnamen ada kategori gandanya juga. Hanya kalau gandanya biasa sistem gugur biasa. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih lanjut kompas draw silahkan di chat. Nah, setelah KU14 ATF, anak-anak kita harapkan bisa mulai mengikuti turnamen ITF KU18. Ya. Minimumnya harus sudah berusia 13 tahun. Sama aturannya harus sudah ulang tahun di 13 baru boleh ikut, sampai dengan maksimum umur 18 tahun berdasarkan tahun lahir. Ya, memang kadang-kadang ini rugi nih yang lahirnya November, Desember, ikutannya terlambat, di akhir tahun baru bisa ikut, tapi akhirnya sama aja, sama yang lahirnya di Januari, jatah mainnya sama itu. Agak-agak rugi di situ. Ya. Nah, turnamen ITF sendiri ada grade dimulai yang paling rendah itu J5, 4, 3, 2, 1 dan grade A, ya. Itu sekelas Grand Slam Junior seperti sekarang di US Open ada US Open Junior itu
adalah grade A. Ya. Semakin tinggi grade, semakin besar poin yang didapatkan tiap babak. Sama seperti yang ATF tadi juga, C1, C2, C3, poinnya makin besar kalau C1 daripada C2. Ya. Untuk grade 5, hanya pemain yang mencapai babak 16 besar akan mendapatkan poin. Dapat 2 poin. Itu jadi kalau misalkan size draw-nya 64, dia menang sekali pun belum dapat, harus menang 2 kali, masuk 16 besar, baru dia dapat poin 2. Ya. Ada juga kalau yang draw-nya 3-2, berarti dia harus menang sekali dulu, baru bisa dapat poin. Ya, ini memang biasanya pemain-pemain yang baru mengikuti berat ya untuk dapat poin 2 aja ini. Istilahnya kalau kita sebut suka udah pecah telur belum nih gitu. Itu susah pecah telurnya. Ya butuh benar-benar perjuangan untuk dapatin dulu 2 poin ya. Dan kadang-kadang kalau lagi turnamennya rame pun tidak bisa ikut karena entry list-nya kita nggak dapat. Nah, ini juga entry list akan saya jelaskan nanti. Apa itu entry list ya. Total poin ganda akan dibagi 4. Jadi ada misalkan poin gandanya dapat 10, diperhitungkan hanya seperempatnya ya, dan kemudian dijumlahkan ke poin tunggal untuk mendapatkan poin gabungan di peringkat ITF Junior. Kalender turnamen dan pendaftaran bisa melalui ipin.itftennis.com. Oke, semuanya sekarang online. Jadi anak-anak seperti yang kemarin saya sudah sebutkan harus belajar mengoperasikan website ini untuk daftar sendiri dan bisa lihat juga jadwal turnamen, merencanakan turnamen. Biarin anak-anak harus bisa mulai sendiri ya. Apalagi udah 14 ke atas. Oke. Nah, untuk ini poin ITF itu hanya 6 turnamen yang terbesar poinnya yang diambil. Misalkan dalam 1 tahun pemain kita ikutan 12 turnamen ITF, 12-12-nya dijumlahin semua turnamennya. Jadi hanya 6 poin tertinggi yang diambil ya. Makanya di sini juga adalah bisa nanti mengatur strategi sebanyak apakah turnamen yang harus kita ambil, turnamen di mana yang kita bisa dapat poinnya lebih tinggi dari sebelumnya, karena poin tahun lalu akan dihilangkan jika tahun ini sudah bergulir bulannya. Misalkan biasanya kita ada turnamen Tamrin ya di bulan Juni. Tahun lalu kita dapat 10 poin. Tahun ini hilang 10 poinnya itu. Jadi kalau kita tidak nambah poin di turnamen yang sama atau turnamen lain di bulan itu, ya kita berkurang poinnya. Ya, total poinnya akan berkurang. Oke. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali dipertanyakan oleh setiap orang tua dan pelatih juga ya. Berapa banyak sih turnamen yang perlu diikuti itu setahun itu? Ini kurang lebih ya hanya guidance-nya aja ya, tidak mutlak harus diikuti, tapi dari sini kita bisa mengkira-kira apakah sudah cukup atau belum. Jadi usia 12 sampai 13 tahun itu perlu jumlah turnamennya 13 sampai 26 minggu. Ya, ini turnamen besar ya, yang kita omongin turnamen besar yang 1 minggu. Lalu jumlah quality match. Ya, quality match. Jadi bukan cuma jumlah match-nya aja atau permainannya aja berapa, enggak. Apa itu quality match? Itu yang gampangnya kita omong menang tidak mudah, kalah pun tidak gampang, tidak lawannya tidak gampang gitu. Jadi itu baru disebut quality match. Jadi kalau kita menang 6-0 6-0 itu kita nggak boleh hitung itu sebagai quality match. Ataupun kalau kita kalah 6-1 6-1 itu tidak dihitung sebagai quality match. Ya. Oke. Jumlahnya 50 sampai 60 tunggal, 20 sampai 40 ganda. Tujuan peringkatnya peringkat 1 KU nasional ya, kalau umur 12 KU 12, kalau umur 13 ya KU 14 ya. Lalu top 60 regional. Ini
idealnya ya, tidak harus selalu seperti ini. Yang tidak Aduh, tidak suaranya mencapai ini putus-putus, berarti Coach. yang tidak mencapai ini berarti ketinggalan jauh, enggak juga. Hanya ini sebagai acuan saja. Oke. Usia 14 sampai 15 itu 16 sampai 32 minggu per tahun. Jumlah quality match 60 sampai 70 tunggal, 25 sampai 45 ganda. Lalu tujuan peringkatnya peringkat 1 KU nasional, 1 ITF junior, WTA-nya 800 sampai 1000. Nah, kalau di sini tidak ditulis ATP karena kalau putra lebih sulit, ya. Nah, usia 15 sampai 17 sudah naik lagi 19 sampai 35 minggu, 70 sampai 80 tunggal, 30 sampai 50 ganda. Peringkat 1 KU nasional, top 50 ITF junior, ATP 800, WTA-nya 200 sampai 800. Nah, ini biasanya tujuan peringkat ini biasa kita ambil contoh Priska atau yang kita lebih dekat lagi Aldila, biasanya mereka mengikuti sih acuan ini, kurang lebih mereka bisa mengikuti itu. Jadi sekarang misalkan Priska umur 18 dia udah top, umur 17 kemarin dia udah top 50 ITF junior ya. WTA-nya dia yang terlambat, dia belum punya waktu itu. Jadi sekarang dia lagi menyusun atau menyusul WTA-nya supaya bisa dapat poin dan naik peringkat, ya. Seperti itu. Nah, sementara dari sini kita tahu kira-kira harus berapa turnamen. Tapi kalau di sini kita sebutkan, saya sebutkan batasan jumlah turnamen ITF junior berdasarkan usia. Nah, ini ada batasannya, jadi ITF sendiri membatasi. Jadi kalau umur yang kita lihat dari bawah, umur 11-12 masih belum bisa ikut kan, 0. Umur 13 itu hanya maksimal 13 kali turnamen dalam setahun. Ya. Dapat tambahan 4 apabila mencapai peringkat 50 besar ITF. Jadi bagus sekali dia tiba-tiba umur 13 sudah bisa 50 besar ITF, itu dapat 4 tambahan. Begitu juga usia 14, kalau dia udah ulang tahun 14, dia bisa ikut 14 turnamen dengan tambahan 4. Ya, umur 15 dia dapat 16, jatah 16 turnamen dalam 1 tahun. Usia 16 itu boleh 25, usia 17 dan 18 itu sudah boleh sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kalau kita tadi lihat di sini umur 17 itu bisa 35 minggu, berarti 35 turnamen, ya. ITF itu ya banyak sekali sih kalau 35 minggu itu. Ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang menjadi perencanaan jadwal kompetisi, ya? Satu adalah usia pemain, ya seperti tadi aturan jumlah pertandingan per tahun. Oke. Tipe turnamen sendiri tadi yang sudah disebutkan di sebelumnya, apakah nasional, internasional, perorangan atau bergu, tunggal, ganda, jenis lapangan, ya sukanya kita lapangan apa atau perlunya kita mengejar poin di lapangan yang kita suka atau gimana, yaitu strategi dari pelatih dan orang tua nanti dan anaknya sendiri juga pemainnya. Oke. Dan tingkat pertandingan seperti tadi level kalau ITF ada grade 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan sudah bisa juara atau masuk semifinal di grade 5, ya lebih baik naik ke grade 4 atau naik ke grade 3. Itu suatu strategi untuk meningkatkan poin dari tahun ke tahun. Karena kalau ikutannya grade 5 terus seperti tadi yang saya bilang, juara di Tamrin tahun ini, dia juara lagi di tahun depan juga nggak akan naik peringkatnya karena poinnya akan saling menghilangkan saja gitu. Jadi tahun depannya dia harus ikut di turnamen yang kelasnya lebih tinggi kalau dia mau naik peringkat, ya, dengan perolehan poin yang lebih banyak. Gitu. Oke, jumlah turnamen secara berurutan juga ini harus dipertimbangkan. Ya, kalau saya dulu biasanya idealnya 2 minggu turnamen saja, 2 turnamen back to back itu kita ikut. Misalkan saya suka bawa atlet ke Bangkok misalkan,
atau ke Malaysia, ya carinya 2 minggu aja. 2 minggu, 2 turnamen, satu buat mengirit biaya traveling, dan juga biasanya minggu pertama kadang-kadang atlet perlu penyesuaian dulu, lalu minggu kedua dia baru bisa main dengan lebih maksimal gitu ya. Itu beda-beda dengan tergantung kondisi dan situasi si atlet saat itu. Oke. Juga berdasarkan jadwal akademik, kan lagi libur ya udah, mumpung libur ya ikutan tuh pergi ke daerah kemana 3 minggu. Pernah waktu itu saya 3 minggu di Sri Lanka ya, karena waktu itu lagi jadwal libur, pas di daerah situ pun ada 3 turnamen yang berturutan, jadi ikut ke sana gitu ya. Faktor berikutnya adalah istirahat dan regenerasi ya, itu. Jadi kalau 2 minggu itu kadang-kadang udah capek banget, apalagi kalau bisa menang terus ya. Misalkan kalau kalah first round ya ITF ya kan sistem gugur ya berhenti. Tapi kalau atlet kita sudah bisa bertanding dengan sampai semifinal gitu kan cukup capek. Jadi 2 minggu itu kadang-kadang udah harus istirahat dulu. Oke. Lalu jumlah quality match per tahun dan rasio menang kalah ya. Jadi ini jumlah quality match dan rasio menang kalah ini harus sangat diperhatikan. Jangan cuma asal ikutan, terutama untuk anak-anak yang masih belum fokus mendapatkan poin ya. Kita harus progres dulu, permainan seperti apa, skill-nya seperti apa, itu kita benar-benar harus perhatikan quality match-nya dan rasio menang kalah. Kalau rasio menang kalahnya sudah lebih dari 2-1, jadi dia dalam satu turnamen itu menang 2 kali dulu, baru kalah, itu udah cukup untuk dia bisa naik ke level turnamen berikutnya. Misalkan ke grade yang ke kelompok umur, misalkan dia masih umur 12, kapan sih ini naik ke 14 gitu. Ya, kadang-kadang banyak pertanyaan seperti itu. Kalau dia sudah rasio 2-1, itu salah satu acuannya. Kalau dia udah di KU 12, dia sudah bisa menang 2 kali, kalah 1 kali, udah jadi rata-rata seperti itu, bisa dicoba naik ke KU 14. Ya. Atau sudah sering juara, misalkan di KU 12 ya kalau mau menaikkan skill-nya anak-anak ya harus dinaikin di 14. Kalau misalnya kalau orang sudah ngomong ngendok terus di 12 ya dia nggak berkembang. Oke. Yang terakhir adalah biaya. Nah, biaya memang sangat tricky, bagaimana bisa menyiasati biaya supaya lebih ekonomis, supaya bisa turnamen lebih banyak ya. Salah satunya adalah berpergian dengan tim. Jadi kalau pergi rame-rame itu biasanya bisa lebih ngirit, satu dari biaya pelatihnya bisa bagi-bagi rame ya. Biaya penginapan bisa dibagi beberapa orang, nggak cuma satu. Ya banyak hal-hal biaya ini yang bisa disiasati untuk kita bisa misalnya nabung untuk turnamen yang berikutnya lagi. Oke. Nah, tata cara pendaftaran dan administrasi turnamen ATF atau ITF ya. Satu adalah membuat IPIN dan APIN. IPIN itu punyanya ITF, kalau APIN itu punyanya ATF ya. Tapi dua-duanya harus punya yang KU14. Jadi APIN-nya harus punya, tapi kalau yang ITF tidak perlu punya APIN, hanya perlu IPIN, si IPIN aja ya. Yang kedua adalah melihat jadwal turnamen, baca dengan teliti fact sheet-nya. Jadi dalam setiap turnamen di website itu ada selalu fact sheet-nya. Fact sheet itu apa sih isinya? Ada tanggal batas pendaftar, tanggal batas kapan withdraw, ya, lalu kapan turnamen, direkturnya siapa, nama turnamen, nomor telepon turnamen direktur, penjelasan yang detail itu ada di fact sheet. Ini harus dibaca dengan teliti.
Mendaftar, yang ketiga, mendaftar pada turnamen yang dipilih. Pendaftaran dibuat 4 minggu sebelum tanggal turnamen. Jadi dibuka 4 minggu sebelum tanggal turnamen. Misalkan tanggal turnamen 9 September sekarang, ini baru dibuka 1 bulan tanggal 10 Agustus dia baru bisa daftar, ya. Nah, ini semua dilakukan secara online, ya. Bisa melakukan withdraw, membatalkan ikut sebelum 2 minggu dari tanggal turnamen secara online. Jadi 2 minggu setelah pendaftaran dibuka, ada tenggang waktu untuk kita, nggak jadi deh, batal. Itu masih bisa 2 minggu, ya. Nanti saya jelaskan, saya kasih lihat di website ITF biar lebih jelas soal ini. Daftar minggu sebelum tanggal turnamen. Jadi begitu withdraw deadline-nya ditutup, besoknya keluar tuh daftar peserta siapa aja. Oke. Di dalam peserta bisa lihat siapa saja yang masuk babak utama, babak kualifikasi, dan cadangan atau alternate. Ya, ini tuh berdasarkan, kalau ITF dan ATF itu berdasarkan peringkat. Jadi bukan daftar, enggak. Siapa yang pendaftar yang paling atas gitu. Kecuali seperti kemarin di turnamen ATF di Jakarta, itu kan masih banyak yang belum punya peringkat ATF. Nah, itu bawahnya adalah berdasarkan peringkat nasional. Ya. Kalau di peringkat nasional KU14 juga belum ada, itu lebih kecil di atas, yang lebih besar di bawah gitu usianya. Karena kan kalau ATL kemarin usia 10 sampai 14 ya. Tiba-tiba ada yang usia masih 10 tahun kok peringkat listnya lebih atas saya gitu. Ya, itu karena random saja. Karena dua-duanya memang belum punya peringkat apapun, ya. Berikutnya, semua pemain berhak mengajukan wildcard kepada turnamen direktur. Apa itu wildcard? Jadi misalkan udah keluar entry list-nya atau daftar peserta, ternyata anak kita masuk di babak kualifikasi. Kita bisa mengajukan wildcard email atau surat kepada turnamen direktur. Ya hanya singkat aja, ya dengan nama ini, IPIN ini, mengajukan wildcard pertama di turnamen ini. Gitu. Cuma gitu aja. Jadi ini sebagai permohonan wildcard yang akan nanti dipertimbangkan oleh panitia pertandingan. Oke. Begitu juga ada wildcard kualifikasi. Misalkan di turnamen tersebut kita terlambat daftar juga bisa, lalu atau kita masih di alternate list, kita bisa mengajukan wildcard. Ya. Wildcard itu biasanya jumlahnya ada 4 atau 6 lah, beda-beda tiap turnamen. Nah, itu bisa dilihat juga di fact sheet biasanya. Pemain yang sudah daftar tapi tidak hadir dalam turnamen akan mendapatkan angka penalti. Nah, biasanya udah daftar nih, terus lupa withdraw. Nggak jadi, tapi terus lupa withdraw-nya. Dia masuk di entry list dan tidak datang saat turnamen. Ini kena angka penalti. Kalau angka penaltinya melebihi, berapa saya agak lupa, itu dia dapat sanksi tidak boleh ikut turnamen beberapa kali gitu. Ya, beberapa bulan atau berapa kali saya agak lupa. Nanti mungkin bisa tanya di officiating ya. Pemain yang kalah di babak kualifikasi dapat mendaftarkan diri untuk lucky loser. Nah, ini jangan lupa, kadang-kadang lupa udah kalah kualifikasi terus langsung pulang aja. Sebenarnya bisa mendaftarkan diri untuk lucky loser. Lucky loser ini itu bisa diundi, lucky loser itu masuk situ, ya. Tapi lucky loser ini tetap diprioritaskan yang kalah di babak final kualifikasi. Kecuali yang masuk final kualifikasi nggak ada yang datang untuk lucky loser, ya dia turun ke semifinal, ya seperti itu. Oke. Ini IPIN dan APIN ya.
IPIN Junior untuk mengikuti turnamen ATF U4 dan 18. Pro Circuit juga harus punya IPIN, beda bayarannya. Kalau yang junior itu $40 kalau nggak salah per tahun, kalau yang Pro Circuit 60 kalau nggak salah. Nah ini tuh harus per tahun. Jadi misalkan kita tahun ini udah kemarin ya ikut ATF kan semua udah punya IPIN tuh. Nah tahun depan harus bayar lagi, nggak bisa bolong. Jadinya sekali ikut dia harus tiap tahun bayar $40 itu. Oke. Ya, iuran IPIN $40. Sekali bayar tidak bisa cuti. Oke. Nah, ini tabel poin peringkat ITF Junior. Ini semua ada apa materi-materi ini bisa di-search ya, di Google juga keluar kok. Oke, kalau kita lihat di sini nih, grade 5 yang seperti tadi saya bilang, dia round 16 baru dapat 2 poin tuh. Grade 4 juga round 16 baru dapat 5 poin. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini perbandingannya dapat 2 poin sama juara Grand Slam grade A itu 1000 poin. Oke. Oke, sebelum ini saya coba kasih lihat dulu websitenya ITF ya. Nah, di sini kita lihat mau lihat junior misalkan. Nih, kita klik ke sini, keluar. Nah, ini jadwalnya semua nih, tuh. Ini udah ada kalau di luar udah di Kanada udah ada, Singapura juga udah ada Tayangannya sebenarnya. masih yang Ya, apa? Tabel poin, Coach. mau lihat tabel poin? Enggak, tayangannya yang di sini memang masih tabel. Oh, sorry. Oke. Sudah? Sudah ganti belum? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, ini website ITF ya. Kita bisa lihat junior kalender di sini. Oke. Nah, ini tiap minggu ada tuh, lihat. Ini dari tanggal kita bisa cari mau ikutan di mana. Ini 1 tahun itu biasanya sudah ada semua. Oke. Kita coba lihat yang sekarang sedang berlanjut di misalkan di Singapura nih. Ya, kita klik. Ini. Nah, ini drawingnya ada tuh ya. Lalu semuanya ada di sini, hasilnya ada semua. Kalau yang sudah berlangsung ya. Nah, kalau yang belum berlangsung, misalkan kita mau lihat yang tanggal minggu depan ya. Tanggal oke ini di Bosnia. Nah, ini fact sheet tuh. Ya, entry deadline. Entry deadline ini daftar terakhir kapan? 24 Agustus tuh. Ya. Withdrawal deadline tanggal 31 Agustus. Oke. Single main draw date sign in tuh, ada sign in ya. Jadi kalau pertandingan ITF itu selalu ada sign in. Ini harus hadir di tempat. Ya, jadi lihat tanggalnya, berarti tanggal 13 September ini kita udah harus di tempat di sana. Kalau masuk main draw. Tapi kalau masuk kualifikasi, tanggal 11 harus sudah hadir di sana. Ya. Mainnya tanggal 12 tuh, first day qualifying. Sorry. Tanggal 12, first day main draw, tanggal 14. Turnamen director namanya Ranko. Emailnya ada, bolanya apa, ya. Seperti itu. Tuh, ini turnamen venue ada. Oke. Nah, selain itu kita bisa lihat siapa aja yang udah daftar nih. Di sini acceptance list disebutnya. Oke. Nih nomor main draw. Main draw-nya dari 1 sampai 22. Kenapa dari 1 sampai 22 aja padahal drawing-nya besarnya 32? Karena ada 10 tempat yang akan dipakai untuk qualifying yang lolos dari kualifikasi dan untuk wildcard ya.
Nah, hanya 22 yang masuk. Jadi cut off-nya di ranking 884 ini nih. Oke. Nah, bawahnya yaitu masuk qualifying semuanya. Nah, yang masuk qualifying ini harus datang tanggal 11 karena harus sign in tanggal 11. Ya. Nih, qualifying-nya ada 26. Lalu ada alternate lagi. Nah, alternate ini cadangan. Jadi kalau yang misalkan ini di atas ini withdraw, naik tuh nanti yang bawah, ya. Jadi biasanya kalau alternate tuh biasanya awalnya keluar misalkan posisi alternate nomor 5, ya makin mendekati turnamen naik jadi tambah jadi 1 misalkan. Tapi lucunya kemarin ada yang alternate 1 tiba-tiba sehari sebelum pertandingan jadi alternate 2. Tuh kadang-kadang ya ini bukan pertandingan resmi sih itu. Oke, ini listnya ya, acceptance list. Nanti draw sama resultnya juga bisa kita lihat di sini. Oke, kalau mau bikin IPIN di sini klik ini. Bikin IPIN klik di sini. Tinggal register or login to IPIN. Sekarang IPIN harus bayar pakai credit card sih. Kalau dulu itu ada pilihan bisa bayar di tempat kepada turnamen direktur di turnamen yang pertama gitu. Tapi sekarang nggak bisa, harus lewat pakai credit card semua. Ya. Oke. Oke, ini kita balik lagi ke presentasi. Oke. Nah, kalau kita udah tahu itu, lalu saat turnamen apa aja sih yang kita harus lakukan atau yang harus kita perhatikan ya, baik orang tua, pelatih maupun anak-anak dalam memeriksa jadwal main sehari sebelumnya. Jangan sampai lu nggak tahu besok main jam berapa, nggak tahu siap ya. Karena harus tahu kalian harus jadwal latihan jam berapa. Harus dibiasakan ada latihan ya. Jadi jangan bilang pagi-pagi itu pemanasan. Biasanya kan kalau anak-anak kita bilang pemanasan pagi-pagi, itu bukan pemanasan ya. Harus dibiasakan bahwa pagi-pagi itu latihan. Disebutnya latihan. Kenapa disebutnya latihan? Karena sesi pagi-pagi itu sebelum bertanding kita itu mempersiapkan anak-anak untuk bertanding, dilatih. Misalkan nanti kita perlu banyak servis pertamanya masuk karena lawannya begini. Ya waktu latihan pagi itu kita banyak latihan servis pertama, dilatih gitu, untuk mempersiapkan turnamen, bukan buat pemanasan ya. Pemanasan atau warm up itu sesaat sebelum tanding, misalkan dengan dynamic warm up, dengan skipping apa macam-macam ya. Bukan mukul-mukul latihan itu disebutnya latihan di pagi hari atau di beberapa jam sebelum turnamen. Oke. Lalu pemain harus melapor kehadiran kepada turnamen des. Ini kadang-kadang KU12, KU10 ini belum ngerti, datang ke tempat pertandingan diem aja atau ngobrol atau malah main sama temennya, dia nggak lapor sama panitia. Ya dianggapnya belum datang, nanti nggak dipanggil malah bisa di WO gitu. Ya. Untuk yang anak-anak kecil 10-12 ya mungkin pelatih atau orang tuanya harus bantu mengingatkan, jangan sampai lupa untuk melaporkan. Ya, lalu juga harus terus ngecek di lapangan ya akan main, udah mau main atau belum. Jangan cuek aja minta dipanggil, karena kalau hanya di Indonesia setahu saya itu panitia manggil-manggil atau sampai teleponin pemain untuk main ya. Gitu. Kalau di luar itu nggak ada begitu, udah keluar order of play, tahu main di lapangan berapa jam berapa, misalkan lapangan 1 jam 10 atau not before 10 biasanya, ya, jam 10 setengah 10 itu kita udah nongkrongin di lapangan 1, apa match sebelumnya udah mau selesai atau belum gitu. Begitu match-nya selesai, ya kita masuk. Nanti si wasit atau ada referee yang buat ngundi, kalau nggak ada wasit ya, dia langsung masuk ke lapangan itu, nggak ada pakai toa panggil-panggil atau sampai diteleponin ya. Oke.
Oke, apabila tanpa wasit, pemain yang melakukan servis wajib menyebut skor. Ya, ini dibiasakan dari kecil coba. Karena di Indonesia juga udah mulai banyak kan tanpa wasit. Biasakan yang pegang servis, yang mau melakukan servis selalu menyebut skor. Love 15, 015 harus keras, harus kedengeran sama temannya, sama lawannya, ya. Ya, ini dibiasakan dari latihan. Jangan waktu turnamen aja disuruh gitu ya, anak-anak nggak bisa. Dari latihan harus dibiasakan. Oke. Lalu harus berteriak out sampai kedengeran sama lawannya apabila bola keluar. Nggak bisa cuma jarinya ke atas, apalagi jarinya sembunyiin di belakang badan, itu nggak bisa. Ya. Kalau itu terjadi, lawan itu berhak protes atau berhak mengklaim bola itu masuk. Ya, jadi kita juga boleh begitu. Misalkan lawan kita bilang bola itu out, tapi dia nggak teriak dan kita nggak tahu, kita bisa menganggap itu masuk. Ya poinnya buat kita gitu jadinya. Atau kalau lawan nyebutnya juga outnya terlambat, jadi udah bolanya udah jatuh kedua kali dia baru bilang out, itu namanya late call. Late call itu tidak diperbolehkan, itu dianggapnya masuk. Oke. Semua protes harus dilakukan kepada referee. Ya, jadi apabila ada persengketaan di lapangan, misalnya in out atau skor salah, itu kita harus panggil wasit. Anak itu harus diajarkan memanggil referee. Ya, jangan melibatkan orang tua. Oke. Walkover dilakukan apabila sudah dipanggil 3 kali dalam waktu 15 menit. Jadi misalkan sudah not before 10, sudah ada jadwalnya, lalu pertandingan yang sebelumnya selesai jam 10.15 misalkan. Ya, begitu wasit yang mengundi masuk ke lapangan, ada pemain yang belum hadir, wasit akan memasang waktu 15 menit. Begitu 15 menit tidak ada kehadiran, ya WO. Itu aturan yang resminya seperti itu. Ya. Orang tua, pelatih, penonton dilarang ikut campur dalam pertandingan. Ya, tolong ini semua belajar, semua kita benar-benar belajar etika dan aturan yang benar. Sampai saat ini memang masih belum ada aturan bahwa boleh coaching atau boleh ngasih tahu. Ya. Itu hanya turnamen bergu yang boleh di coaching, itu juga oleh pelatih yang duduk di dalam lapangan. Ya, tidak boleh oleh orang tua di pinggir lapangan atau pelatih di luar lapangan, itu nggak boleh. Oke, tidak boleh juga ikut call in out. Oke, tidak boleh sama sekali. Lalu juga tidak boleh ngeproke tepuk tangan yang berlebihan. Ya, itu nggak boleh. Kemarin udah dibahas. Kalau lawan double fault jangan ditepokin. Itu tepuk tangan itu adalah apresiasi ya. Kalau anak kita atau lawan melakukan sesuatu yang bagus, bukan untuk mengolok-olok. Itu. Ya, harus ingat itu. Oke, setelah turnamen ya harus periksa jadwal main berikutnya. Itu penting ya. Jangan udah selesai main misalkan masih menang, lalu pulang aja. Besoknya nggak tahu main jam berapa. Lebih baik tanya dulu ke turnamen desk atau ke referee besok mulai jam berapa, atau nanti jadwal keluar jam berapa malam, lihat online bisa jam berapa, itu harus diyakinkan dulu, tanya dulu, jangan langsung pulang aja. Oke. Oke, hanya sampai situ saja presentasi tentang turnamen ini dari saya. Referensinya bisa dilihat di sini, ITF Play Tennis Manual, ITF Coaching and Sport Science Review, juga Being a Better Tennis Parent, ini semua ada di aplikasi ITF e-books ya. Di situ banyak artikel-artikel buku yang gratis juga banyak ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu. Jangan lupa orang tua pun harus selalu tetap belajar, pelatih juga sama, jangan cepat puas dengan kondisi yang udah ada sekarang. Oke, itu saja. Kembalikan kepada Wilson, mungkin bisa mulai tanya jawabnya.
Oke, terima kasih Pak Martin untuk penjelasan yang saya kira sangat praktikal ya. Saya nggak menyangka akan masuk ke website ITF, klik satu-satu yang menurut saya ini juga sangat praktikal buat orang tua ataupun pelatih yang nantinya akan membantu orang tua manapun. Karena orang tua biasanya menyelesaikan untuk masalah dia sendiri kan dengan anaknya. Tapi pelatih harus membantu banyak anak-anak lain untuk bisa akses ya menjadi sumber informasi maupun pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan sebagai bimbingan kepada orang tua lain yang baru ya, karena orang tua silih berganti akan berlatih kepada pelatih. Ini kita akan menjawab pertanyaan. Sebelum Pak Martin boleh lihat dalam pertanyaan-pertanyaannya yang mana yang kira-kira relevan dengan fokus kita pada hari ini, sehingga bisa dijawab secara bersamaan. Sambil Pak Martin melihat, saya mau infokan, kita tolong diganti namanya ya, nama yang ada di sini di rename. Ya, jangan jadi bukan di chat tapi di rename namanya. Ini udah banyak yang memberikan rename nama dengan daerah. Itu nanti kita bisa tahu jadi siapa-siapa yang kira-kira hadir kalau sampai dikira perlu untuk ada sertifikat. Yang saat ini sih belum diputuskan ya, tapi kemungkinan kehadiran bisa dipikirkan untuk hari ini kalau dibutuhkan. Nanti tolong diberikan nama dan daerahnya ya. Jadi kita bisa counter check berdasarkan data yang masuk. Oke. Nah, Pak Martin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa relevan dengan hari ini. Tolong di mute ya. Ini ada Di mute yang tidak cara. Tolong di mute ya. Peter ada 2 handphone nih, banyak handphonenya dia. Iya, udah dimatiin satu. Saling bersambut tuh kelihatannya handphonenya. Oke, saya akan coba jawab pertanyaan, nanti mungkin Coach Peter juga bisa bantu. Yang pertama dari Om Ferry. Om Ferry tanya KU 8 tahun apakah menggunakan lapangan pertandingan sama seperti usia 18 tahun. Terima kasih mengingatkan bahwa yang 8 tahun ini adalah mini tenis ya, jadi ukurannya lebih kecil, itu kurang lebih seperempatnya lapangan besar biasa. Oke. Nanti ini kalau mau lebih lengkapnya nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Yang pertanyaan kedua dari Ferry adalah siapa yang menentukan quality match? Biasanya ini pelatih ya atau orang tua yang menonton juga. Kadang-kadang nggak bisa hanya dilihat dari skor juga sih. Tapi skor bisa jadi salah satu acuan. Kita bisa lihat dari waktu kita anak-anak main, kalau kita menyaksikan, ya kita harus bisa menilai itu adalah quality match atau tidak. Ya. Oke, ataupun mungkin kalau udah mulai besar, anaknya sendiri mulai harus bisa ditanya, do you think that's a quality match for you or not? Atau menurut kalian itu berkualitas nggak? Ya, gitu. Benar nggak, Peter? Betul. Jadi bagusnya sepakat antara pelatih dan si atlet menentukan ya ini quality match, yang ini enggak gitu. Ya. Oke, yang berikutnya dari Adi Gresik. Kalau turnamen UTR, apakah terhitung quality match? Ada berlaku internasional juga kayaknya. Iya. Actually, sebenarnya UTR ini adalah turnamen yang cukup bagus ya untuk diikuti sekarang kan, tapi saya tidak membahas tentang UTR ini karena di luar jalurnya ITF, karena ini kan webinar dari ITF ya. Tapi saya akan coba singgung sedikit. UTR ini bagus, juga bisa dihitung quality match. Jadi quality match itu nggak harus turnamen resmi banget, apalagi untuk yang 10 tahun, 8 tahun ya. Kalau dia turnamen lokal atau di dalam klub sendiri yang serius lah, turnamen yang kompetisi yang serius di dalam klub juga bisa dihitung quality match. Jadi nggak harus turnamen resmi
ya, atau turnamen ITF atau turnamen PLT, enggak. Oke, tapi yang penting turnamen itu serius gitu. Nah, UTR memang berlaku internasional. Sekarang kalau yang mau cari beasiswa di US, banyaknya dilihatnya dari UTR. Meskipun UTR sendiri juga berafiliasi dengan ITF, sepertinya karena turnamen-turnamen ITF, kalau anak kita ikut turnamen ITF, ya dia dapat poin UTR juga. Gitu. Ya. Turnamen UTR bukan di bawah ITF dan PLT. Betul, Ferry. UTR adalah company private sendiri ya, swasta. Boleh tanya langsung nggak Bang Martin? Ya, Pak Jumat. Ya, saya mau ada pertanyaan dan harapan ya. Ini mungkin nanti kalau harapannya ke PBPLT mungkin kaitannya dengan Pak Wilson. Kalau pertanyaan tentang turnamen mungkin sama Om Martin sama Om Peter itu yang bos-bos kita. Ini yang pertama aku tadi yang kaitannya dengan IPIN dengan AFIN itu kan level IPIN itu kan AFIN itu lebih tinggi. Kalau punya AFIN itu bisa untuk merangkap di AFIN apa harus punya sendiri-sendiri Bang Martin? Itu satu pertanyaan saya. Oke. Terus yang kedua Bang Martin, kita sharing, kita untuk menuju ke lebih baik itu kan ada potret masa lalu, ada potret masa kini, terus ada perbandingan untuk menuju yang lebih baik ke depan ya Bang Martin ya. Ya. Ya, ini saya harapkan semoga juga Bang Wilson bisa meneruskan. Jadi ini saya punya pengalaman banyak ini artinya di pembinaan potret masa lalu dan potret saat ini. Kita itu berada di perbandingan terbalik. Jadi tuntutan kompetisi itu semakin berat dan kita terus terang kalau dibilang dari grup, dari tim-tim kita itu masih di grup bawah, sedangkan kita akan mau mencapai yang tertinggi. Tetapi kalau antara tuntutan prestasi saat ini dengan kondisi pembinaan saat ini, menurut saya berbanding terbalik. Artinya gini, dulu di Indonesia itu pernah ada 5 turnamen ITF, yang satu itu grade 2, yang sebagian antara grade 4, grade 5 ya. Itu dulu ada Salon Pas misalnya. Lah sekarang kita kan orang luar aja, kita nggak tahu bagaimana problemnya PBPLT. Sekarang itu turnamen hanya ada 4 dan grade 2-nya dihapus. Itu karena tergantung dari kualitas peringkat pemain juniornya atau memang kondisi sponsor pelaksana yang tidak ada itu. Karena dulu yang menyelenggarakan Salon Pas. Itu gambaran masa lalu. Nah saat ini kayak gini. Nah cuman saya pengen punya harapan nih dari paparan Bang Martin Barano. Itu saya sangat support dan respect sekali. Cuman ini yang jadi masalah ini, apakah ya belum ada solusi dari PBPLT itu daripada kita mengirim atlet-atletnya ke luar negeri, lebih baik kita banyak menyelenggarakan turnamen ITF di dalam negeri, mungkin diawalin dari grade 4, grade 5 dulu. Nanti kalau kualitas pemainnya bagus bisa meningkat. Kalau dulu pernah ada grade 2 1, syukur ke depan bisa ada grade 2 yang lebih banyak atau grade 3. Sehingga dari keterbatasan pemain-pemain dari daerah itu tanpa harus keluar negeri dengan kos yang sangat tinggi bisa mencuri poin di negeri sendiri. Ini tadi. Dan karena saya juga pernah bangga tapi pernah kecewa Bang Martin. Pada saat itu saya punya 5 anak didik yang dipanggil untuk mengikuti camp di tempat Bu Martina. Saya kebetulan punya 6 anak waktu itu. Setelah itu kita masing-masing setiap atlet dipanggil oleh Suresh Menon ya sebagai pelatihnya ya. Setelah masuk ke ruangan aku mengikuti dari 6 anak itu. Masing-masing hanya pengarahnya pertanyaannya aneh. Jadi yang bikin saya agak waktu itu sempat kacau. Jadi pertanyaannya itu punya duit apa enggak? Kalau kamu enggak punya duit karena olahraga tenis, olahraga permainan perorangan yang mahal, kalau memilih prestasi tenis adalah yang kurang tepat, tapi kalau punya duit segera keluar dari Indonesia karena Indonesia bukan negara yang optimal untuk pembinaan tenis. Itu yang disampaikan oleh Suresh Menon, terekam sampai
saat ini yang menjadikan saya waktu itu agak kendor sebagai pelatih. Berarti ini perbandingan potret. Terus yang ketiga, saya tanya lagi ya, mungkin untuk Bang Martin ya. Jadi dari berbagai turnamen itu, kita itu yang di Indonesia yang repot itu kaitannya dengan pola makan dan jeda dengan turnamen itu. Biasanya kepastian main di Indonesia itu belum seakurat mungkin kalau Bang Martin pengalaman di luar negeri. Jadi kita walaupun teorinya itu paling enggak atlet itu 2 jam sebelum bermain itu sudah makan, tapi kenyataannya atlet-atlet Indonesia itu hanya 20 menit sebelum bermain baru makan. Karena kurang akurasinya pelaksanaan baik itu turnamen dash atau referee. Jadi akurasi daripada jadwal bermain atau schedule bermain itu kurang tepat sehingga banyak kendala-kendala pelatih itu cara ngatur antara waktu makan dan schedule turnamen. Mungkin itu saja dari saya, Bang Martin. Ya. Sukses selalu. Ya. Mohon maaf untuk pencerahannya. Terima kasih Pak Jumat, bagus sekali komen dan pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu ya. Nanti kalau ada yang kelewat, tolong diingatkan lagi karena cukup panjang tadi. Ini saya akan coba share soal IPIN dulu yang gampang ya. Jadi tadi saya lupa bahwa, nah kan kita bikin IPIN nih di sini ya. Kalau sudah bikin IPIN, yang pertama ya harus bikin IPIN dulu, register IPIN, nah bla 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 nanti panjang, nggak susah ya, agak ada beberapa tahap yang harus dilakukan tapi nggak susah. Nah setelah punya IPIN, nanti IPIN itu ada ada angka dan huruf kayak misalkan saya bisa karena saya setiawan makanya SET lalu angka berapa gitu. Nah punya IPIN ini nanti baru bisa daftar di ini atftournamentsoftware.com ini untuk yang KU14 tadi ya. Untuk bikin APIN sendiri yang Asian Tennis Federation ini gratis, nggak usah bayar, tapi harus punya IPIN karena pada saat sign up nih ya yang ditanya adalah IPIN-nya ya. Ya, kelihatan ya semua. Jadi itu urutannya. Jadi harus bikin IPIN dulu baru APIN baru bisa. Gitu. Di sini langsung gratis semuanya. Oke. Ya. Itu satu pertanyaannya ini nih sekalian kasih lihat tuh ada jadwal-jadwal turnamen yang ATF juga. Di Uzbekistan masih jalan lanjut, yang di Thailand cancel, semua cancel ya, di Korea cancel. Ya semua karena situasi Covid. Oke. Itu yang IPIN. Lalu masalah turnamen ya. Yang grade 2 dihapuskan, lalu terakhir banyaknya grade 5, grade 4. Menurut saya, dari situasi belakangan malah memang cocoknya grade 4, grade 5 ya. Ini saya pendapat saya pribadi di luar PLT ya. Karena kalau kita bikin grade 2 nggak ada yang ikut. Pemain kita nggak ada yang punya peringkat yang cukup buat ikut itu. Jadi ya. penonton. Jadi penonton. Jadi percuma nggak ada yang grade 2 untuk orang luar atau hanya 4 orang, hanya 4 orang yang dapat wildcard aja. Gitu ya. Maaf. Lalu kenapa mungkin dulu grade 2 dihapuskan? Salah satunya juga karena setahu saya kalau tahun ini kita ngadain grade 2, lalu kualitas peserta yang ikutnya di bawah standar grade 2, sama ITF tahun depannya dikurangin. Karena itu terjadi waktu AGS. Saya ingat sekali, sebelumnya AGS itu grade 4. Lalu karena kualitasnya 2 tahun itu rankingnya yang ikut kurang bagus, lalu dari ITF diputuskan tahun ini harus grade 5. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Oke, itu mengenai yang grade. Lalu, apalagi Pak Jumat? Saya lupa lagi.
Itu tadi yang terakhir itu masalah schedule antara aturan ya, masalah makan itu ya. dalam aturan Betul. idealnya kan 2 jam sebelum, tapi validitas daripada schedule turnamen di Indonesia yang masih dipertanyakan itu. Iya. Ini himbauan untuk ada perubahan lebih baik dalam sistem penyelenggaraan. Iya. Jadi setahu saya memang masalah schedule ini sebenarnya bukan di Indonesia aja Pak Jumat, karena di luar juga kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, sering lah. Dan apalagi kalau udah terganggu sama cuaca ya. Jadi solusinya menurut saya anak-anak petenis ini harus diajarkan makan ngemil ya. Bukan harus makan 3 kali pagi, siang, malam gitu. Enggak makan besar seperti itu. Jadi harus dibiasakan makan ngemil sering tapi sedikit-sedikit sehingga dia ready kapan aja untuk main. Kalau aturan 2 jam sebelum tanding makan itu kan untuk makan besar kan aturannya. Tapi kalau kita cemilan-cemilan yang sesuai menunya untuk atlet ya mau kapan aja bisa gitu. Nah, itu yang harus mungkin Martin. Ya. Gimana Power Bu bar. Lani? Power Ya, bar. power bar, pisang mau crackers apa itu kadang-kadang udah harus disiapkan oleh pemain untuk jaga-jaga kalau schedule-nya nggak jelas gitu. Dan harus terbiasa makan-makan seperti itu, jangan terbiasanya harus makan besar terus ya. Terus mungkin aku nambah satu lagi, bisa nggak Bang Martin? Terlalu banyak nggak kalau nambah satu lagi? Boleh satu lagi deh, habis ini kita yang lain ya. Kemarin bos kita Pak Santo itu kan menyinggung tentang prosedur tata cara izin menyelenggarakan turnamen dan kejelasan besarnya prize money ya dalam turnamen senior. Nah, ini yang tertarik bagi saya kan kejelasan prize money dalam turnamen senior itu artinya kalau menurut saya pribadi besarnya prize money adalah menentukan kualitas pemain kalau di Indonesia ya. Saya potong dulu Pak Jumat, maaf ini saya hanya bicara turnamen junior dulu, which is nggak pakai turnamen, nggak pakai uang. Oke, ya. sorry. Oke. Saya juga nggak bisa jawab soalnya kalau ditanya. Iya, oke. Oke, maaf Pak Jumat. Oke, saya lanjut ya ke yang lain ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Anung. Jadi kalau belum punya ranking, bisa atau tidak ikut turnamen ATF atau ITF? Apakah ada persyaratan khusus bagi yang belum punya ranking atau newcomer? Mungkin bisa di slideshow. Oke, saya balik lagi ke screen ya yang ITF tadi. Oke. Jadi gini Pak Anung, jadi kalau setiap pendaftar akan masuk di acceptance list ini. Ya. Tapi kalau belum punya peringkat ya di bawah nih kayak ini jadi alternate ya atau ini peringkat paling atas alternate aja 2.500, yang bawahnya nggak punya peringkat ya. Nah, ini ada peringkat national ranking tuh. Ini kadang-kadang random juga. Jadi memang susah yang belum punya ranking itu susah untuk ikut, makanya berkaitan dengan apa yang tadi ditanya oleh Pak Jumat bahwa lebih baik di Indonesia banyaknya grade 5, grade 4. Satu, kenapa? Jadi kalau grade 5 itu kan orang luar itu kurang tertarik biasanya. Jadi banyaknya kita akan banyak kesempatan ikut anak-anak kita. Dan kalau kesempatan kita makin banyak, ini list ini akan naik ya. Indonesia yang nggak punya ranking bisa masuk kualifikasi setidaknya bisa main di kualifikasi dulu kan ya. Kalau udah masuk kualifikasi, kalau dia memang bagus, ya dia bisa masuk babak utama dan masuk 16 besar, baru dapat ranking, dapat poin. Oke, itu cara yang paling susahnya. Ya, cara yang lebih gampang sedikit adalah dapat wildcard. Ya, kan juga kalau misalkan di nasionalnya dia nggak punya prestasi, yang nggak bisa. Biasanya asosiasi itu memberikan wildcard kepada orang-orang yang berpotensi gitu, yang rankingnya bagus. Misalkan ya dulu murid saya
14 tahunnya ranking 1, tim Davis tim 14 tahun Indonesia, ya dia di Surabaya waktu itu dapat wildcard gitu. Ya kebetulan wildcard pertama nggak dapat poin juga, sama langsung kalah. Wildcard kedua baru dia dapat poin. Itu jalan yang agak gampang, tapi ya bukan gampang juga karena dia harus nomor 1 14 juga ya. Kurang lebih seperti itu sih caranya untuk bisa dapat poin pertama untuk pecah telur itu. Ya, semoga cukup menjawab untuk Pak Anung. Oke. Ya, terima kasih, Coach. Ya. Berikutnya, ini ada komen-komen dari Pak Ferry menambah-nambahkan, mungkin bisa langsung dibaca aja sama peserta karena memang ini mbahnya tenis Indonesia. Oke, saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja ya. Dari Pak Aris Sairang, selamat malam. Saya ada pertanyaan, bagaimana persyaratan minimum untuk transisi dari junior ITF untuk mengikuti pertandingan pro? Wah, ini agak rumit. Ya, jadi sekarang apalagi ada aturan khusus, itu ada poin transisi dari junior ITF ke pro circuit ya. Kalau dulu itu ya kayak mulai dari nol lagi, kayak kita anak-anak junior 13 tahun ikut turnamen ITF dari nol lagi, yang tadi saya ceritakan kepada Pak Anung, dulu seperti itu. Tapi sekarang itu ada poin transisi. Jadi seperti Priska kemarin, dia itu peringkat 20 junior kan, dia itu punya peringkat transisi yang dapat jatah khusus di turnamen-turnamen $15.000 atau $25.000, itu dapat jatah khusus. Nah itu bisa dapat, tapi ya tetap harus top 100 kalau nggak salah baru punya poin transisi ini, nggak bisa yang sembarangan, yang di luar 100 nggak dapat ya. Oke, nah dari situ, dari ikut yang 15.000 baru ngumpulin poin, ya mulai lagi ngumpulin poin 1, 2 ya gitu terus ya sampai dapat seperti Aldila yang sekarang dapat ranking double-nya hampir top 100, ya udah ngumpulin dari zaman dulu gimana ya. Dari nol juga dia mulainya. Oke, berikutnya, mungkin ada pertanyaan tambahan dari Pak Peter soal ini? Nggak ada, Tin, lanjut. Oke. Dari Troy Elmer. Oke, kenapa Kota Malang jarang ada yang turnamen skala nasional? Coba Peter dijawab mungkin. Saya rasa pertanyaan ini kurang Ya, itu pas tolong kalau dijawab, ini Coach. disampaikan ke PLT Malang ya. Sama Coach Ito Coach nanti. Ito. Ya, ini Pak Troy langsung ke pelatihnya. Pak Aris, saya Pak Aris. Ya. Oke, berikutnya Kalau ya gimana Pak? ya, kan Apanya, di Jakarta, Troy? ya, Ya. ya. Kan di Jakarta kan sering ada turnamen besar tuh. Ya. Jakarta ini saya lihat hampir sebulan ada berapa kali turnamen, baik itu UTR, apalagi yang terakhir kita ATF punya. Ya. Nah, ini kan beberapa menit terakhir ini kan Coach Martin menjelaskan mengenai ATF. Ya. Nah, kenapa ATF nggak dibawa aja ke Jawa Timur? Oke, Surabaya, jadi gini. Surabaya lah. Surabaya kan kota gede juga. Ya. Tapi Malang juga nggak kalah gede sama Surabaya loh. Bahkan lebih gede dari Surabaya. Jadi turnamen ini sebenarnya siapa aja berhak untuk mengajukan bikin turnamen, Pak. Jadi kemarin saya beri contoh ya, kemarin itu pihak Sportama yang punya ide dulu untuk ayo kita bikin ITF, ini ada sponsor nih gitu. Ya. Nah, dari Sportama kita ngajukan ke PLT. PLT Sportama pengen ngadain ATF nih, setuju nggak? Gitu. Ini kita ngomong gampangnya dulu ya, ngomong sederhananya bukan gampang, ngomong sederhananya gitu. PLT mau nggak endorse kita? Maksudnya karena semua harus lewat PLT, nanti PLT yang ngajuin ke ATF. Ya. ATF
Kalau ATF-nya oke, ya udah. Jadi kemarin jalurnya begitu, dari Sportama ngajuin ke PLT untuk endorse ke ATF, PLT kirim surat ke ATF, ATF jawab iya, baru oke, jalan. Seperti itu. Jadi misalkan di Malang ada sponsor, apa, ya coba ajukan ke PLT. Kita mau ngadain ATF atau ITF pun bisa, ya. Seperti yang tadi Pak Jumat inginkan, pengen banyak ITF grade 5, kalau ada orang-orang yang bisa mensupport ini, coba dibicarakan dengan PLT pusat. PLT Malang atau PLT pusat? PLT pusat. Ya mungkin kalau mau jenjangnya dari Malang dulu boleh. Nanti dari Malang. Bu Lani bagaimana jenjangnya, bisa mungkin dijelaskan Bu Lani? Selamat malam. Ya. Jenjangnya memang harus melalui provinsi ya. Tapi kalau benar-benar Malang berarti Pemkot Malang, terus Provinsi Jatim, baru ke PLT Pusat. Tapi saya di pusat pun menyadari bahwa kadang-kadang komunikasi dari Pemkot, Pemkab, Pemprov, lalu ke PLT itu seringkali lama mungkin ya, takes more time lah. Jadi jalan tengahnya adalah biasanya tetap melalui jalur yang benar, tapi kita ditembuskan. Jadi andai kata kayaknya lama nih, kita bisa ngejar, ini jadi nggak gitu. Karena kalau PLT pusat sendiri yang langsung, itu kayaknya ngelangkahin. Tapi kalau kita tahu, at least kita bisa menghubungi dari Pengprovnya, seperti itu. Kita jarang langsung ke Pemkot, karena yang di bawah PLT langsung itu adalah Pemprov ya. Jadi biasanya kita seperti itu. Kalaupun kita mau ngadakan untuk turnamen-turnamen yang dilaksanakan langsung oleh PLT, kita juga kula nuwun. Contohnya pada saat kita melaksanakan Medco di Palembang, kita tetap harus merangkul Pengprovnya, seperti itu. Mungkin cukup jelas atau masih perlu klarifikasi? Jelas. Oke, terima kasih. Nanti untuk lebih lengkapnya kalau udah dapat sponsor, Pak, langsung hubungi Bu Lani. Sponsor ya? Mungkin dalam pandemi ini harus melihat dari kondisi lingkungan ya. Harus hijau dulu, itu harus di-approve dulu saat ini. Iya. Karena kalau enggak ya nggak bisa sih. Oke, dalam kasus pandemi ya, Wilson, mungkin saya juga perlu klarifikasi di sini mumpung banyak coach-nya. Contohnya ATF. ATF tuh waktu itu sudah mulai mendekati PPKM ya, waktu itu. Tapi klubnya bisa dapat izin, bukan panitianya saat itu. Jadi kalau panitianya sendiri sulit untuk mendapatkan izin langsung dari pemerintah setempat, venue-nya yang minta izin. Seperti itu. Karena kalau dari PLT sendiri, kayak sekarang contohnya lah, banyak orang, kenapa nggak bisa TDP? Kenapa PLT harus kasih, harus minta izin ini, izin itu? Kalau dari PLT sendiri, kita harus melaksanakan itu karena memang kita harus memenuhi mengikuti peraturan pemerintah ya, gitu loh. Kalau pertandingan independen, kita nggak akan ikut campur. Contohnya mau dibuat di lapangan yang ada di lapangan ABRI atau di lapangan kepolisian yang kasarnya siapa sih yang berani masuk situ, ya kita tutup mata aja juga karena kita senang ada kejuaraan kan gitu. Kita maunya banyak kejuaraan. Namun kalau sebagai PLT lalu tiba-tiba lagi bertanding terus Satpol PP datang terus ditutup, kan kesannya buruk ya untuk PLT dan untuk tenis Indonesia saya rasa. Contohnya aja bola di GBK udah dibuka, udah orangnya ditutup karena tidak memenuhi syarat prokes. Itu di GBK loh. Dan orang tahu. Jadi it happens seperti itu. Jadi dalam kasus pandemi ini saya rasa ya kita harus mencermati lah, kayak seperti saya bilang yang ATF. ATF memang bisa jalan karena venue-nya ada, punya izin gitu. Panitianya sendiri enggak saat itu, tapi venue-nya punya. Jadi kalau ada apa-apa ya memang juga panitianya kita tegur, tapi yang lebih parah itu adalah tanggung jawab venue. Karena sebetulnya kan venue bertanggung jawab juga ya atas perizinannya. Makanya coach,
Coach Martin nih sering lagi banyak gabut, nggak ada kerjaan soalnya venue-nya tutup. Nggak, ya pokoknya kasarnya seperti itulah. Kalau dari sisi PLT kita sih maunya banyak kejuaraan ya, tapi juga di sisi lain kita tidak bisa tidak mengikuti peraturan pemerintah setempat. Makanya juga yang kita inginkan perizinan adalah perizinan setempat. Tidak harus, katakan kalau di Jakarta memang izin keramaian Satgas Covid. Saya nggak tahu kalau di Sulawesi Selatan lah katakan, atau di Kalimantan pemerintah izin siapa yang dilihat, kan mungkin beda-beda. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lani. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kayaknya masih banyak. Selanjutnya untuk Anur, menanyakan mengenai UTR, kayaknya nggak bisa dibahas di sini ya, karena juga terlalu panjang dan jelimet soal peringkat UTR ini. Mungkin nanti bisa hubungi Japri aja. Oke, berikutnya Wahyu pribadi. Malam Coach, kenapa event junior di Indonesia tidak ada prize money? Prize money mungkin ya, bukan fresh money. Jadi memang dari ITF tidak boleh ya, aturan ketat dari ITF bahwa tidak boleh ada hadiah uang untuk turnamen junior. Itu makanya dipatuhi oleh semua asosiasi tenis di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia atau PLT aja. Ya, saya singkat aja jawabnya itu. Lalu berikutnya, oh nggak ada lagi pertanyaan. Kirain masih banyak. Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? Yang lain apa? Ini masalah Pak Ferry, Ferry ngomong bantu menjawab pertanyaan Pak Jumat. Dulu ada turnamen junior grade 2 di grade 4 dan 5. Kenapa grade 2 dihentikan PPPLT? Karena saat itu hasil turnamen grade 2, grade 4, dan 5 tidak ada yang juara. Ya orang Indonesia nggak ada yang juara. Ya apalagi ya, yang ikut juga makin lama makin sedikit gitu kan. Jadi nggak efektif lah. Oke. Ya, tidak, grade 2 adalah ditentukan oleh ITF berdasarkan kualitas turnamen sebelumnya. Kita tidak bisa ajukan ITF minta grade. Tuh, terima kasih Ferry. Yo, ada lagi nggak pertanyaan mengenai mungkin di luar teknis turnamennya sendiri, mungkin bisa dari sisi orang tua, tanya kalau turnamen itu bagaimana, mau milih turnamen, baiknya seperti apa, mau langsung case study juga boleh, anak saya umur sekian, gini, harus gimana, mungkin nanti bisa kita jawab, bantu jawab, ada Coach Peter, ada banyak saya boleh nanya nggak? Tua PLT tenis. Saya ya. boleh nanya. Ya boleh Bu Lani. Okay. Ya. Memang saya udah nggak punya anak kecil ya. Tapi I wanna learn, atau dan kadang-kadang yang saya suka lihat kalau antara junior ya. How do you mensiasati kasarnya? Mensiasati antara akademis dan keperluan bertanding, karena kan sebetulnya otomatis kalau kita ngomong bertanding seringkali kan harus bolos ya. Apakah kapan kita harus decide, oh mungkin udah sebaiknya nih si anak ikut homeschooling yang otomatis schedule-nya lebih fleksibel, atau kapan kalau yang masih belum itu ya cut off-nya tuh di mana gitu, pembatasannya di mana antara akademik dengan tenis gitu. Sementara itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi saya tanya lagi. Iya, terima kasih Bu Lani, bagus sekali. Kemarin ada sedikit udah jawab sedikit sih soalnya, tapi saya ada hal-hal yang bisa di-share juga sekarang, bahwa selain homeschooling, ya kemarin kita bahas homeschooling Bu Lani, bahwa ada pilihannya. Pak Jumat kemarin tanya soal ini juga. Pilihannya memang ikut homeschooling, paling yang sekarang banyak mulai ditempuh ya. Jadi waktunya fleksibel, baik dari latihan maupun turnamen bisa dibagi waktunya lebih mudah. Tapi ada juga yang tetap ikut sekolah normal biasa. Saya mungkin kasih contoh pengalaman dulu teman saya. Ada beberapa teman saya yang tetap sekolah biasa.
tapi dia turnamennya banyak. Ya, tapi dengan istilahnya ada perjanjian khusus dengan sekolahnya itu. Ya, kita harus cari mungkin sekolah yang bisa diajak kerjasama seperti ini. Ya, misalkan dengan syarat, oke, bolehin dong anak saya pergi ke turnamen sekian banyak gini-gini, yang penting dia tetap nilainya di atas rata-rata gitu. Dan semua tugasnya tetap bisa diserahkan. Ya, kalau seperti itu ada sekolah yang bisa memperbolehkan seperti itu, tentu akan lebih mudah ya. Dan memang ya harus dicari mana ada sekolah yang seperti itu. Dulu di Bandung ada tuh angkatannya teman-teman saya yang sekarang ada di sini juga nih. Angelic Wijaya juga dulu begitu. Dia kebayang dulu dia berapa banyak tuh liburnya. Tapi ya tetap dia terdaftar di sekolah itu, bisa ikut ujian. Dia kalau pergi dia bawa tugas atau apa ya, mungkin seperti itu ya jadinya. Yang mungkin dari saya bisa kasih masukan lagi selain homeschooling ya itu ya. Mungkin Coach Peter atau yang lain bisa tambahkan pengalaman pribadi juga mungkin bisa. Iya, mungkin tadi yang Bu Lani tanya, kapan kita arahkan murid kita ke homeschooling? Mungkin kalau menurut saya sebisa mungkin setelah usianya 14 tahun ke atas. Karena bagaimanapun anak-anak itu tetap perlu diisi bermacam-macam ilmu. Ya, terlepas kalau yang saya tahu kan homeschooling pelajarannya nggak sebanyak sekolah formal ya. Nah, terus yang paling penting adalah yang jalanin sendiri. Jadi saat si anaknya sudah komit bahwa dia pengen jadi pemain tenis yang potensial, dia lebih mungkin memberatkan tenisnya, saya mau minta homeschooling. Nah, disitulah mungkin saat kita mendukung, membicara dengan orang tua, dengan syarat-syarat tentunya tetap nilai-nilainya harus bagus. Karena Ya, pemain balik, tenis ya. itu adalah orang-orang yang cerdas. Juara-juara tenis itu adalah orang-orang pintar. Karena tenis itu butuh taktik, butuh strategi. Jadi yang juara tenis itu sebenarnya orang-orang pintar. Ya. Itu dari saya. Oke, Ya, terima balik lagi kasih juga Coach. goalnya mungkin ya. Goal yang apa di set oleh orang tua, pelatih, dan anaknya sendiri, itu ya istilahnya cukupkah dengan 2 jam sehari latihan, atau kalau perlu 6 jam, ya. Atau goal yang pengen dicapai itu perlu turnamen 10 kali setahun aja, atau perlu 30 kali, ya mungkin itu salah satu pertimbangan juga ya Bu Lani dari situ. Karena itu lebih jelas lagi ke hitungan ya jadinya ya. Oke, terima kasih Coaches. Saya cuma mau nambah sedikit aja antara pertanyaan dan statement ini. Karena saya ngelihatnya opportunities untuk long term akademik ya, baik itu akademik maupun tenis itu bisa balance sekali. Kalau saya lihat kadang-kadang orang selalu mungkin sebagai pelatih visinya adalah my player has to be a professional tennis player. Kecenderungannya itu ya. Padahal sebetulnya tidak semua orang, kalau kita ngelihat statistik hanya 1% kan yang make it to become a good, great, world class tennis player. Jadi sebetulnya kalau saya ngelihatnya bukan pesimis ini ya, tapi justru optimis. Kalaupun tidak menjadi professional player, ini tenis itu menurut saya salah satu cabang olahraga yang bisa mencapai cita-cita sebagai manusia sukses, dengan titel sukses di luar tenis ataupun di dalam tenis. Karena dari akademiknya itu lompatannya bisa dapat beasiswa di Amerika itu banyak sekali, ribuan. Ya. Tidak seperti olahraga lain. Olahraga lain itu belum tentu ribuan jumlahnya. Kalau yang tahu saya most people udah tahu lah, bilang oh Ibu Lani ini bukan dari tenis gitu ya, dari cabang olahraga lain. Di cabang olahraga lain itu tidak sebanyak tenis beasiswanya. Ya. Kalau beasiswa di Amerika itu benar-benar ribuan ya di universitasnya. Jadi menurut saya
tenisnya ini tidak perlu berhenti atau milih tenis dan akademis. Dua-duanya bisa jalan. Sebetulnya memang tetap harus ada siasat ya. Tapi kalaupun tidak menjadi professional player, secara akademis akan tetap bisa menjadi orang yang sukses. Jadi itu antara statement saya dan pertanyaan, maybe I don't know if you agree. Kalau buat saya ngelihatnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang, oh harus pilih, menurut saya tidak harus memilih. Tapi memang harus ada, yaitu tadi maksudnya Prioritas. apa prioritasnya, kapan mesti homeschooling, kapan mesti ikut sekolah biasa. Tapi dua-duanya bisa jalan. Jadi tetap bisa menjadi manusia yang sukses dengan, saya rasa orang-orang di Indonesia semua, they all want to study abroad ya, study di Amerika. Saya rasa itu kesempatannya banyak sekali, jadi tidak harus menjadi professional tennis player. Ya. Terima kasih atas Terima kesempatannya. kasih Bu Lani. Ya. Terima kasih, Bu Lani. Saya ada sedikit nyambung lagi sama yang katakan Bu Lani. Baru beberapa 2 hari yang lalu kayaknya saya ngobrol salah satu orang tua murid di Jakarta. Mau dibawa kemana sih ini anak-anak nih dari tenis gitu? Ya. Apa mau jadi apa gitu dari tenis? Saya hanya kepikiran begini. Kita sebagai orang tua pengen anak sukses ya. Salah satu jalannya dari dulu kan ya sekolah yang benar gitu kan. Tapi ternyata menurut saya dari tenis pun bisa membuat anak jadi sukses gitu, membina anak menjadi seseorang yang sukses gitu. Jadi dari tenis itu sendiri ya, kita nggak ngomongin akademisnya, dari apa yang tempuh dari turnamen, latihan segala macam, ini benar-benar menempa anak untuk menjadi sukses suatu saat gitu. Itu yang harus diingat oleh orang tua, oleh pelatih juga, bahwa sisi lain dari tenis adalah membina karakter anak sehingga suatu saat dia bisa survive dalam hidup gitu. Setidaknya gini, memperbaiki kualitas hidup yang ada sekarang. Misalkan orang tuanya ya, misalkan nih mohon maaf kalau menyinggung, hanya kurang mampu gitu. Orang yang kurang mampu, dengan dia anaknya main tenis seadanya segala macam, suatu saat dia bisa meningkatkan taraf hidupnya, dan taraf hidup orang tua itu bisa banget dari tenis gitu ya. Jangan nggak usah ngomong sekolah gitu. Dari hal itu aja udah banyak yang terjadi, bahwa dari tenis bisa masuk bank lah, bisa masuk BUMN segala macam. Itu kan suatu hal yang positif gitu, yang harus dilihat ya. Itu. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang di direct message ke saya. Ini pertanyaan dari Pak Alvarado. Tolong rekomendasi turnamen ITF yang terjangkau, coach, katanya. Jadi mungkin mau ada semacam perbandingan kali, bisa tolong dibantu pertandingan di Asia. Tentunya kita nggak ngomong Amerika sama Eropa lah ya, itu udah beda region ya, jauh, perginya juga jauh, hotelnya juga mahal. Kalau dari pengalaman teman-teman coaches yang udah pernah bawa murid keluar, kira-kira seperti apa sih cost of living di sana? Apakah sewa di hotel ataukah ada Airbnb? Makannya seperti apa? Bisa tolong mungkin ada sedikit aja perbandingannya. Oke, terima kasih. Dapat turnamen di Nonthaburi itu it's the best venue for turnamen. Makan murah, kayaknya satu porsi makanan begitu 10.000 kali 15.000 ya. Itu udah bisa dapat. Gimana coach? Language? Bahasanya kalau di daerah turnamen itu bahasa Inggris. Ya udah rata-rata udah bisa bahasa Inggris. Karena di satu tempat itu yang Nonthaburi LT80 itu pinggir-pinggirnya udah banyak ruko, semuanya udah hidup lah, karena di situ dulu tiap minggu ada turnamen sehingga banyak banget orang datang kan. Jadi ruko-rukonya situ kayak udah ruko internasional semua, meskipun bahasanya mereka tulisan-tulisan Thailand, tapi mereka ya bisa lah komunikasi minimal dengan kita gitu ya. Gampang lah kalau ke Bangkok, paling enak. Tinggal murah, 200.000 juga dapat kayaknya buat tinggal satu kamar berdua gitu, dan
bersih, enak gitu ya. Jadi kalau dulu saya bawa murid itu lebih mahal tanding di Jakarta daripada tanding di Bangkok gitu. Ya. Kalau di Jakarta kayaknya dulu susah banget mau cari yang penginapan murah juga susah, mau cari makan juga susah gitu ya. Kalau di Nontamburi itu enak banget, udah nggak perlu dari airportnya di yang Don Muang langsung ke daerah LT80 situ udah nggak usah kemana-mana lagi, tinggal jalan kaki semua bisa. Ya enak banget itu Thailand. Kedua ya paling Malaysia juga oke. Vietnam lumayan, pokoknya Asia Tenggara masih oke ya. Tapi yang paling the best memang Bangkok gitu. Oke. Kalau kurang lebih biaya ya tadi ya, Wilson ya, kurang lebih biaya. Kalau dulu ngirit-ngirit banget itu berdua pergi 2 minggu itu 20 juta mungkin. Itu dengan tiket segala macam ya. Itu dua saya dengan atletnya. Makanya kalau bisa sharing dengan beberapa atlet itu biasanya bisa lebih murah lagi ya. 25 juta lah dulu. Itu udah include dengan fee pelatihnya ya. Seperti itu. Kalau nggak ada fee pelatih ya lebih murah lagi. Tapi kan jangan dong, masa pelatih nggak dikasih fee ya. Oke. Mungkin itu kalau ada pertanyaan tambahan lagi Pak Faradu bisa ditambahkan. Ini kita batasi seperti kemarin ya, jam 9.20 kita berakhir ya teman-teman. 11 menit lagi ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Bimo Aribowo. Saya usul saja Pak Martin jika penjelasan turnamen ini dibuatkan buku panduannya oleh PLT. Jadi yang tadi saya bilang ada di ITF e-books itu, ini presentasi saya ini ringkasan dari situ. Ya ini ITF e-books, ya semua bisa download di sini. Tinggal nanti daftar bisa aja. cari gratis nih, ada artikel yang itu kemarin ada yang disebutnya. bahasa Indonesia, artikel yang mana itu ya? Nah, yang Being Better Tennis Parent ini dulu udah ada terjemahannya bahasa Indonesia memang. Betul. Lagi nggak tahu Peter udah dapat belum, Pit? Iya, ketemu ada. Tuh. Kemarin sempat dipromosikan kalau nggak salah ya. Ya, itu udah ada bahasa Indonesia. Nah, itu dia. Nah, tolong message Om ini Peter semua ada aja di tuh, situ. minta kopinya. Ya. Boleh. Sorry. Aplikasi apa namanya? ITF e-books. Oke. Lihat di Play Store aja, di Play Store atau di ITF e-books ya. Oke. Semua nih ada yang gratis, ada yang bayar. Oh, banyak pelatih orang tua bisa dapat banyak ilmu di sini. Ya. Mungkin tambahan Martin untuk pelatih-pelatih yang belum di ITF Academy ini, saya cuma mau kasih tahu Coach Martin, Coach Peter dan coach-coach yang lainnya itu sedang bekerja keras untuk kita mempunyai ITF Academy dalam bahasa Indonesia. Jadi udah ada loh. Udah ada, belum banyak gitu, tapi ini Coach Martinnya lagi kasih presentasi jadi nggak mentranslate ya. Karena bahannya banyak ya. Bahannya banyak sekali. Jadi coba aja didukung Coach Martin, Coach Peter, Coach Oki, Coach Revelnya ada kan di sini yang rame-rame sedang mengupayakan ada ITF Academy dalam bahasa Indonesia. Yang mau kirim bubble tea tuh, kirim ke masing-masing rumah biar dapat hiburan. Betul. Hames. Yes. Jadi nggak perlu merasa intimidated dengan bahasa Inggris. Daftar aja toh gratis. Ya, itu saya share nih website ITF Academy ya. Biar bisa lihat semua. Nah, ini itfacademy.com. Ini banyak banget bisa belajar di sini. Ya memang banyaknya sekarang bahasa Indonesia. Ini tetap harus sign in gratis ya. Ini semua gratis. Nah, bahasa Inggris lihat. maksudnya. Ini bahasa Inggris kan. Udah ada Indonesia tuh. Keren. Ya. Ada yang kerja ini kayaknya nih.
Ada Indonesia. Jadi nanti keluar pilihan course, jadi kursus. Jadi ini semua nanti kalau udah dapat udah ngikutin misalkan ini ya. Ya. Tenis dan Olimpiade ke-1. Seri 1. Nih kalau kita ikut ini lalu udah dijawab pertanyaannya semua, nanti dapat sertifikat ya. Sertifikat. Oke, nah ini udah tuh tidak dipungut biaya. Udah dalam bahasa Indonesia semua. Udah berapa ya bulan ini ya? Kurang lebih cukup banyak kok. Nggak sedikit ya. 10 sih ada ya kalau nggak salah. Lebih Banyak ya? lebih Lebih ya. iya. Nanti ngumpulin sertifikatnya, tiap kursus ada dapat satu sertifikat ya. Revel terjemahin berapa Revel? Jangan bilang banyak-banyak aja Revel. Banyak kok dia banyak. Oh, bagus. Oke. Ya. Tadi itfacademy.com itu yang ini ya? Mana itu? So, nggak kelihatan, Pak. Iya, itfacademy.com ya itu. Ya, oke. Ada bagian untuk orang tua, ada bagian untuk pelatih, itu. Ada juga video-video dari conference di luar negeri, ya bisa banyak lihat di situ. Oke, berikutnya pertanyaan dari siapa ya? Kita pilih ya, udah bentar soalnya. Ya, saingan sama e-sport semua juga kalah, Wahyu, susah deh. Ya. Mungkin saya bisa ngomong sedikit ya soal prize money untuk junior ya Tin ya. Boleh. Terima Jadi kasih. uang itu adalah racun ya buat anak-anak. Jadi kita contohin gini. Anak ikut tanding, dapat hadiah uang. Seneng dong. Begitu besoknya dia mau ikut pertandingan lagi, dia tanya, hadiah uangnya berapa? Begitu nggak ada hadiah, dia nggak mau ikut main. Nah itu gimana? Habis pemain tenisnya. Tenis dari level yang paling bawah sampai atas pun junior no prize money. Banyak udah kejadian di dunia anak-anak yang terlalu cepat dapat uang itu masuk ke pergaulan yang negatif. Ya dulu Jennifer Capriati umur 14 tahun juara Olimpiade. Waduh, tajir melintir, duitnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Terjerumus ke hal-hal yang negatif. Terus dia berusaha comeback, ya nggak sebagus dulu hasilnya. Saya rasa begitu. Tuh. Oke. Terima kasih Pak Coach Martin, Peter. boleh tanya? Ya, boleh. Ini tadi lagi mau tanya, maksudnya apa nih? ITF Tour, Organized Tour. Ya. Nah, itu, persis. Ya. Mungkin nggak PLT gitu yang ngadain atau mengorganize tour sambil training keluar supaya kesempatan pemain-pemain junior kita itu untuk ikut ITF itu lebih banyak dan lebih terorganisir dengan baik. Sehingga kalaupun katakanlah kita pergi keluar anak-anak yang belum punya peringkat, tapi mereka tidak perjalanannya tidak mubazir, waktunya tidak mubazir karena selain mereka tur, kalau nggak bisa ikut ya mereka bisa latihan bersama tetap gitu. Dan itu diorganize oleh PLT dan orang tua akan tetap bayar daripada mereka pergi sendiri-sendiri gitu. Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin ini bisa jadi suatu pertimbangan nanti dari pihak PLT ya Bulani ya, kita catat untuk bagian Iya, pembinaan ya nanti ya. itu masukan yang baik sih. Nanti saya catat untuk itu. Tapi jangan ditimbang-timbang aja ya Bu ya. Do it gitu, just do it. Nike ya, yang penting Nike ya. Iya. Kadang-kadang tuh pertimbangannya kayak tadi yang dibicarakan soal grade ya. Memang not exactly the same, tapi ada pertimbangan tertentu. Kalau yang ini saya tahu pertimbangannya. Contohnya tahun 2020 lalu ya, kita itu sebetulnya punya kalender di ITF yang semua terpaksa harus kita cancel. Itu ada 6 junior turnamen ITF junior. 2 di
Maret, 2 di summer, Agustus Juli ya. Lalu 2 lagi di fall, ya saya bilangnya di fall karena di Indonesia cuman ada musim panas dan musim dingin gitu ya. Musim hujan dan musim panas, kemarau. Jadi sebetulnya ada 6 dan pertimbangannya memang supaya cutting cost, dalam arti nggak perlu keluar negeri karena jadi anak-anak ikutnya hanya di Indonesia saja. Cuman tadi mungkin diorganize sama PLT juga jangan, seringkali kadang-kadang kita tuh serba salah ya. Kalau ini saya terus terang aja. Kalau nanti kita organize, kita charge, nanti akan dibilang, oh berarti hanya yang punya uang yang bisa pergi, seperti itu. Kalau nanti kita tidak charge, nanti, oh kenapa sih ini pergi, sih ini nggak pergi, nah ini ada pilih kasih lah karena dekat dengan ini, dekat dengan itu. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Karena kita juga, peringkat memang kita lihat, tapi ada juga yang namanya diskresi PLT ya, yang kita lihat, oh mungkin dia jarang ikut pertandingan di Indonesia, jadi PNP-nya nggak tinggi, dia kebetulan tinggal di luar. Itu tapi it's a good idea, tapi kita harus matangkan lagi. Jadi bukannya cuma ditimbang-timbang lalu tidak mau naiki, mau, tapi memang sebagai PLT seringkali kita harus lebih adil tanda kutip ya, atau kita lebih memikirnya nggak cuman untuk certain people gitu, harus lebih what do you call it, Peter? Peter atau Martin bilangnya apa? Lebih wise, mungkin lebih bijaksana ya, lebih bijaksana kadang-kadang. Tapi that's a good idea. Nanti saya akan bawa idenya ke bagian pembinaan. Karena saya hanya penampung. Oke, terima kasih. Thank you, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin nambahin sedikit, Bang Martin. Iya, gimana Pak Jumat? Ya, cepat ya. Ini ada satu penutup mungkin soalnya dari salah satu orang tua murid saya yang mau sharing, cukup bagus. Ya, Pak saya Jumat, itu silakan. sangat berharap di antara itu tadi yang berbagai macam pertimbangan turnamen dan macam-macam itu kan, saran dari bulan itu dan merespon itu saya sangat-sangat respect sekali. Tapi mungkin selama ini itu kan yang sulit itu betapa sulitnya daerah itu cari sponsor, karena masing-masing pengurus Pemprov PLT itu biasanya hanya getol kalau mau ada event PON aja. Ini jujur aja di semua daerah, termasuk di daerah kami. Mungkin ini jalan tengah, Don, mungkin. Walaupun tidak 100% intervensi, tapi mungkin itu kalau dari PB PLT itu ada garis komando ke bawah. Syarat mau jadi ketua Pemprov PLT itu minimal sanggup menyelenggarakan 1 turnamen ITF Junior dan 1 turnamen ITF Senior. Jadi itu nanti tidak semacam intervensi, tapi mungkin garis ke bawahnya itu jalan. Sehingga nanti walaupun tidak semuanya nanti menyelenggarakan hanya berapa, kalau di Pulau Jawa saja misalkan ada 6 provinsi, berarti sudah ada 6 turnamen yang terselenggara, sehingga betul-betul petenis junior Indonesia itu yang dengan keterbatasan finansi itu bisa mencapai target prestasi yang sesuai dengan yang dimiliki anak-anak. Karena saya itu melihat petenis di Indonesia yang junior itu 11 sampai usia 10 sampai 12 bahkan 16 itu sangat banyak. Tapi mereka akan berhenti pada usia 16 maupun 18 karena tidak termanage dengan bagus. Nah, manajemen yang paling utama adalah bagaimana membuat dinamika turnamen dengan memberikan fasilitas di dalam negeri kita sendiri itu supaya terselenggara turnamen. Nah, mungkin agak intervensi ke bawah, tapi syarat ketua Pemprov itu kayak gitu, sehingga kayak di Jawa Tengah saat ini ketua Pemprov non sewu ini gitu kan, apa adanya ya. Iya Pak Jumat, kita dapat dah ininya Pak Jumat, idenya mungkin nanti bisa. Enggak ada ya. Mungkin itu Mas, jadi garis ke bawahnya itu syarat mau jadi ketua Pemprov itu 1 turnamen ITF Junior dan 1 senior. Kalau tiap-tiap Pemprov itu bisa, itu mungkin kompetisi kayak dulu lagi, mungkin Bang Martin. Iya, terima kasih Pak Jumat, nanti dicatat oleh kita. Ya, saya ini terakhir ada orang tua murid saya yang mau sharing, Ibu Rihani Junarto, ibu dari Anjali. Ya, silakan.
Sehat. Thank you Coach Martin, malam semuanya Bapak Ibu. Malam. Saya Ririn, orang tua dari salah satu muridnya Coach Martin dari kecil. Mungkin sedikit aja saya mau tadi menanggapi yang Bu Lani ya, masalah akademis dan juga prestasi ya Bu. Kebetulan karena memang kami dari kecil memang memilih jalur homeschool, dan memang kalau melihat sekarang pada kenyataannya hampir semua sekolah pun melakukan pembelajaran online. Jadi kalau untuk saat ini seperti kemarin waktu ada isu tentang masalah latihan dan lain sebagainya, rasanya at least at this point nggak terlalu banyak isu. Tapi untuk kami, pengalaman saya pribadi, kami pribadi juga dengan Anjali itu justru memang dengan sistem pembelajaran seperti ini, bisa online seperti ini, waktu untuk bisa anak belajar untuk mengatur waktu pribadinya itu dengan latihan itu sangat efektif sekali. Jadi sejauh ini belum ada kendala lah ya bisa dibilang dengan masalah akademis. Jadi dan untuk sekarang rasanya jalur sekolah pun sudah banyak sekali opsi-opsi yang bisa diambil, nggak harus homeschool, udah banyak sekali learning center yang bisa membantu anak-anak yang memang ingin mengikuti jalur turnamen junior ya, saya rasa gitu. Itu sih sebetulnya, itu aja. Terima kasih. Ya, jadi melengkapi dari sharing Ibu Ririn tadi, jadi jangan takut lah maksudnya untuk memilih jalur homeschooling atau yang secondary lainnya, sehingga ternyata hasilnya juga bagus gitu, ya seperti itu. Oke, Pak Wilson. Thank you. Saya kira pertemuan online seperti ini kayaknya cukup menarik ya kalau kita bisa bikin rutin mungkin sebulan sekali dengan topik-topik yang cukup bebas, karena memang nggak mungkin kita selesaikan semua dalam Zoom seperti ini, karena persoalan orang tua dengan anak, lalu ada sekolah, lalu ada mental juga, orang tua perlu belajar. Memang dalam bulan ini mungkin jadi satu mungkin kita nanti evaluasi satu bulan ini jadi masukan yang bagus. Kita bisa bicara tentang junior dengan pelatih, junior dengan turnamennya, karena kan itu ujung-ujungnya kan ke turnamen. Tapi juga nanti ada sisi mentalnya. Nah, mungkin nanti di depan kita coba bikin satu acara yang short aja, nggak perlu 2 jam seperti ini ya. Tapi seperti sharing session antar orang tua, apa sih yang kira-kira mau bisa dibantu gitu agar pengetahuan yang ada dimanapun, ini sorry to say nih, kebanyakan orang daerah bilang kami di daerah. Sebenarnya di daerah dan di Jakarta informasi internetnya juga sama gitu. Jadi kita nggak ada terlalu perbedaan. Memang di Jakarta lebih banyak akses ke turnamen tadi, bisa dibilang begitu. Tapi kita harapkannya pengetahuan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ya tadi seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah tanyakan bisa sama-sama kita bahas gitu ya. Ini saya kira yang cukup bagus, dan seperti tadi ada Bu Lani menjawab, jadi kita bisa juga dekat tahu di daerah seperti apa. Saya kira ini baik gitu ya untuk kita bisa sering adakan juga sih. Ya, mungkin demikian waktunya dari kita, udah lewat 6 menit ya, ini bonus. Untung Zoom kita bisa lebih, nggak apa-apa. Kita mau foto bersama nih, kita foto keluarga Zoom pada hari ini. Ini bukan foto yang terakhir karena masih ada banyak lagi di acara-acara di depan. Ayo kita nyalakan kamera pada sekarang ini biar kita bisa foto keluarga. Ya, Brady Bunch. Ini keluarga Brady Bunch. Boleh lihat kiri, lihat kanan, lihat atas kali ya, ini kotak-kotak semua. Ini ya. Pak Nanang sisiran dulu. Iya, atas, bawah, kiri, kanan. Oke, saya screenshot ya. Kita ada 3 halaman. Sebentar ya, ini saya tutup bentar.
Oke, 1 2. Oke. 1 2, keep smiling terus. Keep smiling terus. Oke. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua sekalian. Semoga bermanfaat. Ada Bapak Michael dari Batam. Apa kabar, Bang? Udah lama banget kita nggak ketemu. Iya, terima kasih. Baik, baik. Siap, Baru tadi lupa tadi Wilson, tadi lupa baru Aduh. join. Nggak apa-apa, Pak, nanti. Martin, apa kabar? Ya, Om Ferry? Wilson, Yes. Wilson, Ya. mungkin Wilson. dikasih tahu mungkin di bulan ini kita kan akan ada beberapa session ya. Jadi Ya. ada Tadi sih udah di tadi awal ya. sudah Oke, saya oke, kasih tahu. fine, Kita fine. ada That's total good. ada 9 Karena ada yang topik. telat tadi soalnya. Iya, kita total akan ada 9 topik ya, 9 topik. Jadi minggu ini kita sudah selesai dengan pelatihan dan anak ya dan orang tua hubungannya itu. Lalu minggu depan akan ada officiating, jadi berhubungan dengan perwasitan. Weekend ya. Ya, ini tanggal 12 ada berhubungan dengan perwasitan. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang Mungkin bisa perwasitan, dikasih tahu teman-teman wasit. iya, teman-teman yang tertarik juga untuk career path-nya mereka dan juga code of conduct-nya, lalu juga international relation-nya bagaimana bisa hadir. Ini yang bicara cukup banyak sih ya dari perwasitan. Mungkin kalau ada para coaches atau para orang tua yang ingin lebih tahu banyak tentang peraturan-peraturan pertandingan mungkin peraturan di bisa. dalam tenis ya. Ini juga sebenarnya lagi dibikin buku tentang officiating ya, buku tentang perwasitan. Jadi semoga bisa cepat jadi karena itu saya juga harus kerjain bagian saya. Oke, lalu di minggu ketiga 18 September sama 19 berkenan dengan sekolah tenis. Jadi building tennis school. Lalu bagaimana mengembangkan bisnis pelatihan, yaitu di minggu ketiga oleh Coach Revel dan Martin Setiawan. Lalu di minggu yang berikutnya di tanggal 25-26 itu ada strength and conditioning ya untuk tenis yang cukup critical. Lalu itu dibawakan oleh Coach Oki. Minggu yang terakhir tanggal 28 sama 30 ada mental toughness mind of a champion dibawakan oleh memang yang dilatih di dalam berkompeten dalam bidangnya. Ya, memang di dalam mental ya. Jadi orang pembicara ini sudah melatih dan membawa atlet ke SEA Games apa kalau nggak salah waktu itu. Jadi dia dari Singapura ini mulainya perusahaan ini dan sudah masuk ke dalam istilahnya menporaannya di menporanya di Singapura gitu. Jadi mereka bergabung bersatu. Ini di 28-29 ini tentang mental ini dibahas cukup banyak. Ada 9 topik berhubungan dengan mental yang saat ini sedang dibahas. Pasti akan membahas juga berkenaan dengan reaksi Naomi Osaka ya, yang karena beliau jadi banyak orang bicara tentang mental. Tapi kita juga perlu bahas karena orang tua kalau nggak punya mental, bagaimana mengajari kepada anak? Mungkin kita bicaranya salah, cara membuat anak itu coachingnya juga salah cara bicaranya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Ya, kira-kira demikian. Semoga saya besok bisa mulai upload video pada hari ini.